Shalom, perkenalkan nama aku Rohana Armita Sisilia Purba dengan NIM 23168. Hari ini aku akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan seorang hamba. Konsep kepemimpinan seorang hamba di dalam Kristen berakar pada Yesus Kristus atau Tuhan kita yang mengajarkan bahwa menjadi seorang pemimpin yang sejati itu adalah seseorang atau mereka yang memiliki hati hati yang penuh untuk melayani dan tidak mengharapkan sesuatu berbalik kepada mereka dengan melayani itu. Eh, ada beberapa karakteristik kepemimpinan yang utama terutama dalam Kristen itu sendiri, yaitu adalah yang pertama adalah seseorang yang suka berdoa atau rajin berdoa, man of prayer, karena dengan melalui doa kita bisa membangun hubungan dengan Yesus Kristus dan kita bisa eh, berkomunikasi langsung kepada Yesus. Dan karakteristik yang kedua yaitu adalah seseorang yang memiliki iman, man of faith, yang percaya bahwa Tuhanlah yang menyelesaikan segala atau sesuatu masalah dalam kepemimpinan, dalam sebuah pergumulan pemimpin, dan tidak hanya mengandalkan kekuatan manusia saja, tapi tetap eh, turut berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pun membantu. Dan yang ketiga, yaitu pemimpin yang sejati adalah seorang yang mengetahui firman Tuhan atau mendalami firman Tuhan, karena semakin seseorang itu tahu mengenai firman Tuhan, semakin bisa dibilang semakin bisa pula iman seseorang itu. Dan yang keempat, ada seseorang yang dipenuhi oleh roh atau filled with the Holy Spirit, sebab suatu pelayanan biasanya tidak dilakukan hanya dengan kekuatan sendiri, tetapi ada turut campur dengan kekuatan Tuhan juga melalui Roh Kudus. Nah, sebagai pemimpin juga harus mempunyai eh, sifat-sifat yang siap untuk melayani, dengan mereka harus siap bebas dari kepahitan pribadi, kemarahan, dan kebencian. Dan dalam Alkitab pun ada contoh sebagai kisah Kain yang menunjukkan bahwa seseorang atau manusia dapat berubah sifatnya karena dipenuhi oleh kepahitan itu sendiri dan menjadikan manusia itu menyalahkan Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Dan Yesus juga memberikan teladan tentang kepemimpinan seorang hamba dalam kitab Filipi 2. Kita sendiri juga bisa melihat bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang menjadi pelayanan bagi semua orang. Bahkan Tuhan sendiri eh, untuk melayani kita tuh rela menjadi manusia biasa, bahkan hingga disalibkan, mati untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan sendiri juga dalam berpelayanan tidak mementingkan reputasi dirinya sendiri. Dan itulah salah satu contoh ketaatan dan kerendahan hatian dalam kepemimpinan seorang hamba. Dan kedewasaan rohani juga menjadi ciri yang baik bagi pemimpin hamba.
Dan sebagai pemimpin biasanya harus siap dengan kritikan, teguran, eh, karena dengan itu merupakan salah satu bentuk kasih dari orang-orang untuk pemimpinnya itu sendiri. Dan di dalam Amsal 27 ayat 6 pun tertulis, mereka yang hidup menurut daging tidak tunduk pada Tuhan, sebaliknya mereka yang hidup dalam roh akan ditampukan untuk tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Dan kepemimpinan hamba bukan hanya tentang kuasa atau posisi atau sebuah posisi lah ya, melainkan tentang sifat kerendah hatian, ketaatan, dan kerelaan untuk melayani orang lain. Bahkan seorang pemimpin biasanya harus siap mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dan di dalam Kristen, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat rajin berdoa, memiliki iman yang besar, dan selalu belajar tentang firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, dan ajaran-ajaran Tuhan, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita juga bisa melihat teladan-teladan Tuhan Yesus dalam berpelayanan dan kepemimpinannya menjadi seorang hamba. Dan seorang pelayanan atau pemimpin yang sejati harus harus memiliki hati yang murni, bebas dari kepahitan dan ambisi pribadinya. Yang tadi aku bilang kayak harus mendahului kepentingan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dan hidup menurut roh juga dipenuhi sukacita, yang sukacitanya itu berasal dari hubungan dia dan Tuhan. Dan ya, seorang pemimpin harus bisa melengkapi dan melindungi orang lain saat orang lain yang dilayani oleh pemimpin itu sendiri. Biasanya juga dalam Kristen biasanya kepentingan pribadi harus ya seorang pemimpin harus mengkesampingkan kepentingan pribadinya karena itu juga demi memuliakan Tuhan. Jadi jadi seorang pemimpin hamba atau pemimpin hamba adalah panggilan bagi seseorang yang percaya dan rela hidup seperti Kristus, memimpin dengan melayani dan menyatakan kasih Allah dalam setiap tindakannya. Jadi pemimpin juga harus disertai tindakan, nggak hanya omong kosong doang. Sekian materi dari saya. Shalom, terima kasih.